Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini udah siang, capek gak? Capek, Pak. Sabar. Bentar lagi. Kita belajar satu materi lagi. Iya, Pak. Sebelumnya marilah kita awali pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Abdul. Mana itu? Mancing. Madura, Pak. Mancing Dewi. Madura, Pak. Ada lagi. Jagat, Pak. Jagat. Jaga mana? Izin, Pak. Izin telat. Iya. Lagi ikut SNBP, Pak. Telat kemana itu? Oke ya, kita langsung masuk ke materi. Jadi pada pertemuan beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sumber daya alam, dan di situ kita jadi tahu bahwa Indonesia itu sangat kaya sekali akan sumber daya alam. Dari mulai tambang, terus ada bahan makan, itu ada semua. Tapi tidak semua negara itu seberuntung Indonesia. Ada negara-negara yang tidak punya misalnya minyak, misalnya gandum, beras, dan lain-lain. Gimana cara mereka bisa memenuhi kebutuhan itu? Dengan cara pengertian dari perdagangan internasional adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara yang lain. Jadi penjualnya itu dari negara yang satu, biasanya disebut eksportir. Terus pembelinya dari negara yang lain, biasanya disebut importir. Kalau misalnya penjualnya Indonesia, terus kemudian pembelinya dari Indonesia, tidak bisa dikatakan dagang internasional. Nah, bagaimana bisa ada sampai muncul perdagangan internasional? Nah, itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak semua negara itu punya sumber daya yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya itu Singapura itu tidak punya sumber daya minyak. Sumber daya minyaknya itu nol. Tapi mereka bisa memenuhi dengan membeli dari Indonesia. Terus kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ada perbedaan teknologi di suatu negara dan di negara yang lain. Kayak misal Indonesia itu, saya yakin kalian sudah punya HP ya. Tapi di Indonesia itu ada nggak yang HP-nya itu asli produk Indonesia? Katakan. Ada, Pak. Nokia, Pak. Siapa? Nokia. Ada HP kalian apa aja nih? Ada yang iPhone? Samsung. Samsung dari Korea. Terus ada iPhone dari Amerika Serikat. Terus ada lagi apa lagi? Do itu mana itu? Oh, Cina. Jadi ada negara-negara yang mampu untuk membuat itu, dan ada negara yang belum mampu. Nah, itu bisa dengan. Terus kemudian untuk memenuhi kebutuhan nasional, ya seperti yang saya sampaikan tadi, negara-negara yang tidak punya sumber daya tertentu itu bisa memenuhi kebutuhannya dengan membeli atau berdagang. Terus kemudian kita masuk ke manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah meningkatkan devisa negara. Ada yang tahu devisa itu apa? Di devisa itu bahasa gampangnya itu kas negara. Kas negara tapi dalam bentuk mata uang asing, dolar, yen, yuan, itu contohnya. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk membeli barang dari suatu negara, dari negara lain. Perlu kalian tahu, rupiah itu masih belum begitu payu, belum begitu bagus untuk beli. Kayak misalnya kalian beli mobil di Jepang itu kita nggak bisa pakai rupiah, bisa pakainya dolar ataupun yen Jepang. Maka dengan perdagangan
devisa yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang lain dari negara lain. Terus yang kedua itu memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di dalam negeri. Jadi sudah saya sampaikan. Terus kemudian memperkuat hubungan antar negara. Jadi dengan perdagangan ini, dengan perdagangan internasional ini, jadi bisa memperkuat hubungan antar negara. Seperti misalnya Indonesia dengan Australia. Dulunya itu hanya berdagang daging, terus berdagang gandum, tapi sekarang sudah bekerjasama untuk membangun baterai kendaraan listrik. Terus kemudian menciptakan lapangan kerja. Kalau misalnya suatu pabrik itu bisa ekspor ke luar negeri, nah itu otomatis mereka butuh produk yang banyak, dan itu biasanya akan membuka pabrik baru, dan itu bisa mencetak tenaga kerja baru. Nah, selain adanya manfaat, ini ada juga yang namanya Jabatan Perdagangan Internasional. Yang pertama itu kebijakan tarif dan biaya masuk. Jadi tarif itu kayak pajak ya. Jadi barang yang akan masuk, misal ke Indonesia itu dikenai pajak. Kayak misalnya ada mobil itu pajaknya 50%. Jadi kalau kalian beli mobil seharga 500 juta misalnya, kena pajak 50%, jadi berapa itu? 500 ribu tambah 750. Sebenarnya ada cara untuk mengurangi pajak itu dengan membeli secara peredaran dan dirakit di negara kita. Makanya ada pabrik-pabrik perakitan seperti Toyota dan lain-lain itu merakit produk di Indonesia supaya mengurangi nilai pajaknya. Terus yang kedua ada kuota impor ya. Selain ada pajak, itu juga ada pembatasan barang yang mau masuk ke Indonesia. Jadi seperti apa ya? Jadi kalau ada barang yang mau masuk itu dapat besi, misalnya 2 ton atau berapa gitu. Biar apa? Biar barangnya itu tidak kebanyakan, terus produk yang ada di dalam negeri itu malah tidak payu atau tidak laku. Terus kemudian yang keempat ada konflik dan perang. Nah, konflik dan perang ini adalah salah satu hambatan dalam perdagangan juga, karena kalau suatu negara itu sedang berkonflik kan nggak mungkin melakukan perdagangan. Seperti misalnya kalau Indonesia berkonflik dengan Malaysia, itu kan nggak mungkin bisa berdagang. Ya, dan yang kelima adalah biaya logistik dan transportasi. Jadi barang dari kayak misalnya dari Jepang datang ke Indonesia itu diantaranya pakai apa? Ada yang pesawat, ada yang kapal. Itu pakai biaya enggak itu? Oke. Nah, ketika biayanya semakin tinggi, maka ini juga menjadi beban bagi negara yang menjual barang itu. Jadi bisa jadi hambatan untuk perdagangan internasional. Ada yang ditanyakan atau yang belum jelas? Tadi perdagangan internasional tadi apa? Oke, perdagangan antar negara. Terus keuntungan dari perdagangan internasional itu apa? Dapat memenuhi kebutuhan yang tidak ada di dalam negeri. Mempererat kerjasama. Oke, terus? Indonesia negara. Oke. Terus faktor apa saja yang mempengaruhi adanya perdagangan internasional? Kebutuhan dari satu negara yang dipenuhi. Ada lagi?
Oke, dan yang terakhir yaitu hambatan. Hambatannya apa saja yang bisa menghambat? Rangka. Konflik. Ada lagi? Biaya. Ada lagi? Kuota. Oke, sudah paham ya? Kita bahas. Oke, untuk selanjutnya Bapak ada kuis ya. Ini saya kirim di WA, silakan lihat di WA. Oke, kuisnya itu ya. Oke, biar lebih semangat mengerjakan, nanti yang berhasil menjawab 8 soal silakan angkat tangan. Nanti 3 orang yang berhasil menjawab 8 soal terlebih dahulu. Ada, kasih Pak. Itu 14 soal ya. Saya kasih diskon di promo lebaran. Tapi nanti tetap diselesaikan. Nah, diselesaikan, terus kemudian jawabannya di screenshot, terus kemudian dikirim ke Google Form. Nanti saya kirim. Sudah menyelesaikan 8 soal, bisa angkat tangan? Belum. Saya tunggu.
Pak. Susah sinyalnya, Pak. Susah sinyal. Iya. Sampai berapa ini? Berapa soal? 1 Pak. 1. Iya. Waduh. Oke, karena kita sudah mendekati waktu pulang, kita nanti bisa diselesaikan. Nanti gamenya saya ubah ya. Jadi itu nanti tetap diselesaikan, tapi nanti saya kasih pertanyaan, nanti bisa angkat tangan, terus jawab. Oke. Yang pertama yaitu gampang ini yang pertama. Siapa yang bisa menjelaskan materi tadi? Itu materi tadi. Bisa menyimpulkan materi tadi. Yuk, saya tanya. Oke, Mbak Lisa. Jadi materinya adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu kegiatan jual beli antar negara. Di perdagangan internasional itu ada dua hal, yaitu impor dan ekspor. Kalau impor itu kita membeli barang dari luar negeri, kalau ekspor itu kita menjual barang dari luar negeri. Faktor yang mendorong adanya perdagangan luar negeri ini yang pertama adalah kebutuhan di dalam negeri yang terbatas. Jadi kita itu harus mengimpor atau memenuhi kebutuhan dari luar negeri. Terus yang kedua itu dengan adanya perdagangan internasional itu juga bisa mempererat hubungan antar negara. Kalau faktor yang menghambat perdagangan internasional itu ada perang dan konflik. Oke, baik. Terima kasih ya. Nih. Jadi benar ya. Jadi sudah paham ya. Jadi materi yang nanti adalah perdagangan antar negara. Terus kemudian ada faktor pendorongnya, ada faktor penghambatnya. Bahkan nanti dipelajari lagi. Terus soal yang kedua itu menurut pendapat kalian itu perdagangan internasional bagi Indonesia itu penting apa enggak? Kan katanya Indonesia sudah kaya. Ya. Kan katanya sudah kaya. Perdagangan internasional bagi negara Indonesia itu penting apa? Jangan katakan. Oke, begini. Sangat penting Pak, karena bisa mendapatkan barang yang tidak tersedia di dalam Indonesia dan juga itu menciptakan lapangan kerja dan memicu inovasi teknologi. Oke. Jadi benar ya yang dikatakan ini. Jadi ada meskipun Indonesia itu kaya, tapi Indonesia masih belum bisa membuat barang-barang yang berkualitas tinggi seperti handphone, komputer, mobil dan lain-lain. Makanya masih perlu perdagangan. Oke ya, karena waktunya sudah habis dan katanya kalian sudah capek ya mau pulang ya. Iya, Jadi, Iya, Pak. kita akhiri materi hari ini di rumah dipelajari lagi ya. Iya, Pak. Pelajari lagi, semangat belajarnya, dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.